Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Gusdiansyah. Saya bersekolah di SMK 1 Gunung Kijang. Saya kelas 11 dan saya mengambil jurusan Landscape dan Pertamanan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat untuk setiap pembuatan hukum dalam suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung, yaitu dengan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Lalu, demokrasi pada masa Orde Baru adalah sebuah sambutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia untuk menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era Presiden Soekarno. Orde Baru ini ingin menjalankan rakyat bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 murni dan konsekuen. Keluarga surat pemerintah 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde Baru. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan dan demokrasi konstitusional disebut sebagai relasi demokrasi Pancasila. Dan di sini teman-teman, ada kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama, perkembangan GDP per kapita Indonesia naik dari rentang tahun 1968 sampai dengan 1996. Jauh juga ya, lama. Sukses yang kedua, sukses transmigrasi dan KB. Yang selanjutnya, sukses swasembada pangan. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf dan gerakan wajib belajar. Yang selanjutnya, sukses Repalita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang selanjutnya, minimnya pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Di pertengahan tahun 1980-an, Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Bapak Pembangunan. Dan kalau setiap ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan demokrasi pada Orde Baru. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan Indonesia tidak merata. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh koran dan majalah yang beredar. Kebebasan perseorangan sangat terbatas. Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya, sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Menurutnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit. Asal Bapak senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru. Karena dapat birokrasi yang efektif, negara pasti hancur. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, pada masa Orde Baru, kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Pada awal masa ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya, untuk menjalankan demokrasi Pancasila pada Indonesia, memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan trias politika, tetapi diabaikan. Pada perkembangannya, demokrasi ini berbeda dengan demokrasi pemimpin. Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, proses pembangunan ditandai dengan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia. Yang kedua, pemerintah Orde Baru selalu mengedepankan ekonomi sebagai alat komunikasi. Yang keempat, kekuasaan dan kewenangan presiden lebih dominan. Dan yang terakhir, banyak terjadinya tindak KKN. Contoh peristiwa pada demokrasi Pancasila Orde Baru. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Aksi ini dilakukan oleh gerakan G30S PKI yang segera diketahui oleh rakyat bahwa PKI terlibat di dalamnya, sehingga banyak elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menuntut pemerintah agar membubarkan PKI
dan ormasnya. Sidang MPR tahun 1973. Surat Perintah 11 Maret aksi untuk menentang G30S PKI di masa ini semakin membuat pemerintah merasa tertekan. Sidang umum 4 MPRS yang diselenggarakan pada 17 Juni tahun 1966. Politik luar negeri Indonesia. Pasca demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru ini. Di jajaran pemerintah pada masa reformasi ini, sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, menyatakan bahwa demokrasi Pancasila bersumber pada demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa memakai hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan yang berkeutuhan Yang Maha Esa, berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Nugroho Noto Susanto, nilai-nilai demokrasi Pancasila: pengakuan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan lahir sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pengambilan keputusan bagi kepentingan umum memperhatikan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan landasan hati yang luhur. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Budaya demokrasi dengan jiwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan sikap serta perilaku tentunya yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Menjamin dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan menjadi persatuan bangsa yang menduduki wilayah tumpah darah negara Indonesia dengan cita-cita sama guna mewujudkan kemerdekaan dan tercapainya tujuan nasional. Demokrasi dengan jiwa nilai persatuan Indonesia juga akan menumbuhkan sikap dan perilaku mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdiri dari keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga, kesamaan hak pribadi dalam keluarga dan pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, dan sosial, serta prinsip yang menolak paham etatisme atau negara yang mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara dan persaingan bebas eksploitasi manusia. Prinsip dan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila: persamaan seluruh rakyat Indonesia dan keseimbangan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Mewujudkan keadilan sosial, keputusan yang diambil menggunakan musyawarah dan mencapai mufakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan dengan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Mengadakan pemilihan umum atau pemilu, menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri demokrasi Pancasila: pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dengan pemilihan umum secara berkeseimbangan, berkesinambungan, memiliki penghargaan atas HAM dan perlindungan hak bagi kaum minoritas, kompetisi dari berbagai ide dan cara tujuannya sebagai cara menyelesaikan masalah. Memilih ide terbaik dan kemudian dibandingkan dengan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila, konstitusi sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ciri pemerintahan demokratis seperti adanya sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ada pula pemilu partai politik, perwakilan hingga adanya kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sampai di sini dulu teman-teman. Saya tutup. Semoga yang saya bahas di sini dapat tercerna oleh teman-teman dan dapat dipahami oleh teman-teman. Saya Vino Gusdansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.